Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhlis. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman. Sebagai seorang dosen, tentu memiliki kewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi, antara lain pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Saya akan menyampaikan pelaksanaan salah satu kegiatan tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yaitu pada bidang pendidikan dan pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh di program studi pendidikan guru sekolah dasar adalah seni rupa dan menggambar. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait mata kuliah tersebut. Yang pertama, mata kuliah seni rupa dan menggambar merupakan mata kuliah yang memiliki peran yang sangat penting, baik dari sisi perkembangan kognitif, afektif, maupun psikomotorik siswa. Mengapa demikian? Karena mata kuliah seni rupa dan menggambar mampu mengembangkan kreativitas dan imajinasi. Anak usia sekolah dasar sedang berada dalam masa perkembangan imajinatif yang tinggi. Melalui seni rupa dan menggambar, mereka dilatih untuk menuangkan gagasan, emosi, dan imajinasinya dalam bentuk visual. Ini penting untuk membentuk daya cipta dan kemampuan berpikir kreatif. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 4 dengan jumlah SKS 3 dan merupakan mata kuliah wajib di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Mata kuliah ini akan dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan dengan rincian pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Dan selebihnya pertemuan 1 sampai 7 dan pertemuan 9 sampai 15 akan dilaksanakan proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas dengan berbagai strategi, model dan metode pembelajaran, dan tentu pemberian tugas dilakukan baik secara individu maupun kelompok. Dan tugas tersebut berupa tugas presentasi, kuis, soal, dan praktek langsung menggambar atau berkarya seni rupa 2 dimensi maupun 3 dimensi. Secara pembelajaran, rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan pada mata kuliah ini selama 16 kali pertemuan, antara lain pertemuan pertama sampai kedua, yaitu menyampaikan kontrak pembelajaran, kemudian memahami konsep dasar pendidikan seni rupa di sekolah dasar. Kemudian di pertemuan ketiga sampai ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan konsep pendidikan seni, kurikulum pendidikan seni rupa di SD, pendekatan metode pembelajaran seni rupa dan perkembangan seni rupa anak, dan menerapkan pembelajaran kritik seni dan apresiasi evaluasi pembelajaran seni rupa di SD. Kemudian di pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 9 sampai 12, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan aliran-aliran seni rupa dan mampu merancang dan mempraktekkan berkarya seni rupa 2 dimensi. Kemudian di pertemuan 13 sampai 15, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan mempraktekkan berkarya seni rupa 3 dimensi serta dapat merancang dan menyelenggarakan pameran seni rupa. Terakhir, pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester, dan adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu memahami perbedaan aliran-aliran seni rupa dan mahasiswa mampu memiliki kemampuan terampil dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan mampu menggambar bangun ruang. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran seni rupa dan menggambar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai proses pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Baik. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Semua ya? Semua, Pak. Kita kembali lagi pada mata kuliah seni rupa dan menggambar. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki materi terkait aliran-aliran seni rupa
dan bagaimana menggambar bentuk. Nanti kita akan menggambar bentuk dengan bentuk yang sederhana, yaitu adalah bangun dua. Sebelum kita masuk di materi inti, saya ingin menanyakan terkait materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Apakah masih ada yang mengingat? Oke, silakan Uya. Saya masih mengingat tentang penilaian lisan, Pak. Guru itu dapat bertanya langsung Ya, kepada siswanya mengenai materi yang telah dipelajari. Misalnya seperti apa yang dimaksud dengan warna primer, atau apa itu tekstur dalam gambar, dan metode ini cocok digunakan pada kelas rendah atau kelas 1 sampai kelas 3. oke. Masih ada yang lain? Saya Pak, Siapa? Oke, silakan. yang saya ingat itu yang tes tertulis, yaitu menggunakan soal sederhana untuk mengukur pemahaman siswa terhadap konsep dasar seni rupa, seperti jenis seni rupa, unsur seni rupa yang berupa garis, bentuk, dan warna, dan juga ada alat atau material yang digunakan. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan Alika. Ada juga Pak portofolio karya seni. Jadi merupakan hasil karya siswanya selama satu periode dan sebagai bukti perkembangan dan pemahaman mereka dalam penerapan unsur dan prinsip seni rupa. Oke, nah saya rasa itu tadi ada 5 ya. Bagaimana membuat penilaian untuk mengevaluasi suatu pengetahuan terkait bagaimana mata pelajaran seni budaya ya, SP atau biasanya disingkat dengan SPDP kalau di sekolah dasar. Sebelum kita melanjutkan materi, tentu tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama adalah bagaimana nanti kalian mampu memahami atau membedakan aliran-aliran seni rupa. Dan yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana nanti kalian mampu memiliki kemampuan terampil dalam berkarya seni rupa 2 dimensi dan mampu menggambar bentuk. Yang pertama adalah ada namanya aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini adalah aliran di mana ketika kita melihat suatu lukisan itu betul-betul natural. Ya, hampir sebenarnya kita tidak bisa membedakan ketika kita melihat aliran realisme. Ya, antara naturalisme dengan realisme itu hampir mirip. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita berbicara mengenai naturalisme, aliran naturalisme itu merupakan aliran yang memang tidak bisa diubah-ubah warnanya. Jadi ketika misalnya padi itu diciptakan memang ketika dia sudah tua, sudah saatnya dipanen, memang harus warna kuning. Ya, itu memang warna yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa padi itu ketika dia sudah tua maka dia harus berwarna kuning. Ya, begitupun dengan misalnya sungai yang ada airnya yang belum dicampuri dengan warna coklat apa segala macam. Nah, pada dasarnya memang Tuhan menciptakan air seperti itu. Dan bagaimana misalnya pegunungan yang ketika kita melihat dari kejauhan itu dilihat seperti apa yang ada di gambar ini. Begitupun dengan bentuk-bentuk awannya. Sehingga memang aliran naturalisme adalah aliran yang memang tidak bisa diubah-ubah. Memang warna-warna yang diberikan itu adalah warna-warna yang memang diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Beda dengan aliran realisme. Aliran realisme, objek utamanya adalah manusia biasanya. Atau ada juga beberapa objek-objek lainnya. Yang paling harus diperhatikan adalah objek utamanya. Nah, bisa saja harusnya background wanita yang ada di lukisan ini itu adalah kayu, tetapi karakter kayu itu bisa saja kita ubah. Misalnya ada lemari di belakang objek manusia ini. Lemari itu harusnya objek kayu, tetapi yang kita lihat lemarinya tidak bertekstur kayu, sehingga realis itu bisa kita ubah warnanya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pada dasarnya objeknya harus nyata, seperti tadi naturalisme, ya. Tetapi pada dasarnya warna yang harus kita berikan itu bisa kita ubah, ya. Jadi itulah perbedaan antara realisme dengan naturalisme, ya. Selanjutnya ada namanya aliran impresionisme. Aliran impresionisme ini adalah aliran yang memberikan satu objek tetapi memiliki beberapa makna. Ya, kalau kita melihat lukisan yang ada di atas, ya, begitu banyak persepsi akan muncul. Bisa saja orang ini sementara tidur, ataukah sementara bingung, ataukah sementara apa. Yang pasti adalah ketika kita melihat lukisan ini, itu banyak sekali objek yang makna atau filosofis yang terlihat. Ya, beda misalnya dengan romantisme. Ya, romantisme ini coraknya, karakter pewarnaannya, karakter garisnya itu hampir sama dengan tadi yang namanya impresionisme. Tetapi
romantisme ini itu hanya menimbulkan satu kesan bahwa ketika kita melihat suatu lukisan seperti ini, itu sudah jelas bahwa di sana ada manusia yang sementara bergandengan tangan, ya, kemudian menggunakan payung di tepi danau, didukung oleh pencahayaan pewarnaan lampu yang bagus, sehingga memang terlihat bahwa filosofis yang tergambar dalam lukisan itu adalah seseorang yang melaksanakan atau melakukan suatu romantis, ya. Kita tidak tahu apakah dia pasangan kekasih ataukah pasangan suami istri. Kita tidak tahu, yang jelasnya di situ tergambar yang namanya ada seseorang manusia yang melakukan hubungan romantis, ya. Impresionisme ini tidak ada yang mampu menerka, memaknai apa sih makna dari filosofis ini, lukisan ini, karena satu objek yang kita lihat tetapi akan banyak muncul makna yang kita lihat, ya. Seperti yang saya katakan bahwa bisa saja manusia yang tergambar di lukisan ini bisa saja bingung ataukah tertidur ataukah menangis atau bersedih seperti apa, ya. Tergantung dari orang yang melihatnya seperti apa. Tetapi yang pasti tahu makna dari filosofisnya adalah pelukisnya itu sendiri, ya. Nah, itulah tadi perbedaan antara aliran impresionisme dengan romantisme. Nah, kemudian aliran selanjutnya ada namanya ekspresionisme. Nah, aliran ini dipopulerkan oleh seorang Apandi, seorang seniman yang ternama di Indonesia, seorang seniman yang mendunia, yang menciptakan aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme ini adalah aliran yang lahir dari ekspresi, ya. Ketika misalnya ekspresinya jelek, maka dia akan menggambarkan suatu ekspresi juga yang jelek. Aliran ini punya cerita, lukisan ini punya cerita bahwa pada saat itu kalau tidak salah, Apandi lagi diundang ke salah satu negara, ya, apakah Singapura atau Jerman kalau tidak salah. Undanglah seorang Apandi ini untuk melakukan suatu pameran, mengikuti pameran internasional yang dihadiri oleh seniman-seniman dunia. Nah, pada saat sampai di negara tersebut, di hotel tersebut, Apandi itu merasa kelaparan di hotel itu. Maka pada saat itu turunlah Apandi mencari makanan, dan pada akhirnya Apandi tidak menemukan makanan di negara itu, sehingga dia mungkin mengekspresikan dirinya lapar, sehingga lahirlah ekspresi ini, aliran ini atau lukisan ini dengan temannya. Saya kurang tahu siapa namanya temannya ini, yang jelasnya dia juga pelukis juga. Itulah cikal bakal lahirnya lukisan ini, ya. Tetapi tentu aliran ekspresionisme ini aliran yang memang betul-betul menggambarkan bagaimana ekspresi seorang seniman yang dituangkan dalam suatu lukisan. Nah, itu aliran ekspresionisme. Kemudian ada namanya aliran kubisme. Nah, aliran kubisme ini adalah menyatukan geometri, ada namanya proses pembelajaran kubus, kemudian lingkar, setengah lingkaran, kerucut, segitiga, kemudian jenjang. Nah, bentuk-bentuk seperti itulah yang bisa kita gabungkan sehingga bisa menjadi lukisan seperti ini. Makanya dikatakan sebagai aliran kubisme, karena bentuk lukisannya itu merupakan bentuk-bentuk yang menyerupai seperti segitiga, segi empat, jenjang, lingkaran atau setengah lingkaran. Nah, sehingga itulah kenapa dikatakan sebagai aliran kubisme. Aliran berikutnya ada namanya aliran popisme. Aliran popisme ini memang aliran yang agak-agak tidak enak dipandang kalau kita berbicara mengenai pewarnaan, dan aliran ini banyak digunakan oleh teman-teman di pendidikan anak usia dini karena memang proses pencampuran warnanya tidak teratur, sehingga memang agak tidak enak dilihat ketika kita melihatnya. Perpaduan warnanya tidak seimbang atau tidak sama, sehingga dikatakan sebagai aliran popisme atau aliran bisa juga dikatakan sebagai aliran liar. Kalau tokoh-tokoh senimannya yang dipopulerkan Henry Matisse itu mengatakan bahwa ini adalah aliran, salah satu aliran yang liar. Ada namanya aliran futurisme. Aliran futurisme ini adalah aliran yang menggambarkan satu objek tetapi beberapa ekspresi ataukah beberapa bayangan. Nah, saya rasa juga ini adalah aliran yang agak rumit ketika kita ingin melakukannya atau melukisnya, karena bagaimana menggambarkan satu objek manusia tetapi dengan beberapa ekspresi, ya. Ada beberapa raut muka, ada beberapa raut mulut, dan ada beberapa bentuk tangan yang dibuat
dibuat dalam lukisan ini sehingga dikatakan sebagai aliran futurisme ya. Satu objek bisa menggambarkan beberapa objek atau ekspresi di dalam lukisan tersebut. Kemudian ada namanya aliran surrealisme. Aliran surrealisme adalah aliran yang menggambarkan suatu kondisi dengan simbolik. Ya, sama misalnya kalau saya melukis seorang berdasi, kakinya tetapi kepalanya tikus. Ya, kemudian menggunakan memegang uang misalnya, berarti artinya politikus yang lagi korupsi. Nah, itu sama seperti aliran surrealisme ini. Bagaimana di dalam lukisan ini kita lihat ada pohon yang lagi tumbang, kemudian ada kapak di atasnya. Selanjutnya ada namanya aliran pop art. Nah, aliran pop art ini bisa dilukis dan bisa juga menggunakan teknologi. Biasanya digunakan pada aplikasi Corel Draw atau Photoshop. Ya, ini bisa kita gunakan bagaimana melukis dengan menyatukan beberapa warna dengan objek yang agak mirip dengan apa yang ingin kita lukis. Nah, itu namanya aliran pop art. Aliran pop art ini baru-baru saja muncul di Indonesia, tetapi kalau kita berbicara di luar negeri itu sudah ada sejak tahun 1950. Tetapi aliran ini ada di Indonesia mulai tahun 2007 atau 2008. Ada namanya aliran postmodern atau kontemporer. Nah, kalau di Jepang sana atau di luar negeri, beberapa di luar negeri itu mereka sudah melukis menggunakan area persawahan. Karena kalau di Jepang itu ada beberapa memang bibit padi yang bisa kita temukan, ada berwarna coklat, ada berwarna merah maron, dan ada berwarna hitam seperti ini. Nah, beda kalau hari ini kita masih melukis menggunakan atau menggambar menggunakan media kertas, di luar negeri sana itu sudah menggunakan area persawahan, maka dikatakan sebagai aliran postmodern atau aliran kontemporer. Nah, begitu luar biasanya seniman-seniman yang ada di luar negeri, kita sampai hari ini masih menggunakan kertas atau media-media yang seperti kanvas, tetapi di luar negeri sana itu sudah menggunakan media-media yang sangat luar biasa. Aliran konstruktivisme ya. Aliran konstruktivisme ini bagaimana menggambarkan suatu objek tetapi terlihat konstruksinya dari berbagai macam perspektif, sampai mungkin bisa kita menggambarkan gedung-gedung yang ada di belakang gedung itu yang menjadi objek utama yang ingin kita lukis. Nah, itulah aliran konstruktivisme namanya, karena mampu menggambarkan bagaimana konstruksi bangunan yang akan kita lukis. Nah, maka dikatakan sebagai aliran konstruktivisme. Selanjutnya ada namanya aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini banyak ditemukan di zaman-zaman Yunani kuno, Romawi kuno, di tahun 1800-an. Pada saat itu lukisan ini banyak dilukis istana-istana kerajaan pada saat zaman-zaman Yunani atau Romawi. Kenapa dikatakan sebagai neoklasik? Karena memang menggambarkan bangunan-bangunan yang masih lama, yang masih kuno, maka dikatakan sebagai neoklasik. Selanjutnya ada namanya aliran abstraktivisme. Nah, serasa aliran abstraktivisme ini sama dengan nama lainnya adalah aliran abstrak ya. Aliran ini dikatakan gampang, tetapi kalau orang melakukannya agak sulit, karena memang tidak boleh kita mencampur warna begitu saja. Tentu ada makna, ada nilai yang harus kita gambarkan. Kenapa warna biru berdampingan dengan warna merah misalnya. Nah, itu ada maknanya, ada tujuannya, tidak boleh mencampur warna begitu saja. Tetapi hampir tidak ada objek yang terlihat, hanya begitu, hanya konseptual teks, sehingga dikatakan sebagai abstrak, tidak jelas. Serasa itulah tadi beberapa aliran yang ada, yang kita kenal, yang dikenal dalam dunia seni ya. Ada 14 aliran. Nah, aliran-aliran inilah yang seniman-seniman lakukan. Ada yang bergelut di dunia aliran abstraktivisme, ada yang di pauvisme, ada yang di neoklasik, ada yang di realis, ada yang di naturalis, dan lain sebagainya. Tergantung bagaimana seniman itu merasa nyaman di aliran mana. Nah, saya rasa nanti ke depannya teman-teman mahasiswa ketika misalnya datang ke salah satu tempat melihat lukisan, saya rasa tidak lagi ada alasan bahwa kalian tidak mengenal bahwa aliran ini, lukisan ini beraliran apa. Dengan adanya materi ini, teman-teman mahasiswa nanti sudah bisa membedakan lukisan ini beraliran ini, kemudian lukisan ini beraliran ini ya.
Nah, itulah saya rasa perlu saya sampaikan terkait aliran seni rupa yang akan menjadi modal, yang akan menjadi pengalaman ketika kalian nanti menghadiri pameran-pameran seni yang dilaksanakan dimanapun pameran itu yang akan dilaksanakan. Nah, sejauh ini ketika kita berbicara mengenai karya seni di era sekarang dengan majunya teknologi, yang tadi saya sampaikan bahwa kita berbicara mengenai postmodern atau kontemporer, karya-karya kontemporer, di Indonesia di luar negeri juga banyak melakukan melukis dengan menggunakan beberapa media. Misalnya di gambar pertama itu ada gambar pistol, di mana seorang seniman menggambar dengan menggunakan melukis dengan menggunakan tulang belulang. Ya, jadi mereka melukis menggunakan tulang belulang, dan di gambar kedua ada yang menggunakan munta bala. Ya, mereka melukis dengan menggunakan munta, tetapi aliran ini adalah masuk di aliran abstrak kubisme tadi. Kemudian ada juga yang menggunakan kancing baju, ada gambar Mickey Mouse ini menggunakan melukis dengan menggunakan kancing baju. Kemudian ada yang menggunakan korek api, tetapi alatnya yang berbeda, yaitu adalah menggunakan korek api. Kemudian ada menggunakan garam halus, ya, ini menggunakan garam halus. Dan ini salah satu seniman namanya Senang Beta, seorang seniman dari Makassar. Beliau melukis dengan menggunakan tanah liat. Kemudian yang terakhir ada yang menggunakan arang, ya, melukis dengan menggunakan arang. Dan saya rasa masih banyak media-media yang digunakan atau alat-alat yang digunakan oleh para seniman-seniman untuk membuat suatu karya. Ini kita baru berbicara mengenai karya seni rupa 2 dimensi, belum berbicara mengenai karya seni rupa 3 dimensi. Tentu ketika kita berbicara mengenai karya seni rupa 3 dimensi, itu lebih banyak lagi, ya, media-media atau alat-alat yang digunakan. Saya rasa itu yang terkait aliran seni, materi pertama. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki bagaimana unsur-unsur seni. Nah, tentu kalau kita berbicara mengenai unsur-unsur seni, ada namanya titik, kemudian ada namanya garis, ada bidang, kemudian ada bentuk, ada tekstur, dan ada gelap terang, dan ada volume. Nah, ketika unsur-unsur seni itu digabungkan, itu nanti akan membentuk suatu objek, ya. Kalau kita berbicara mengenai tadi unsur-unsur seni, maka yang pertama tadi apa? Titik, ya. Kalau kita menggabungkan satu titik, maka akan menghasilkan yang namanya, ketika garis ini digabungkan, maka akan menghasilkan yang namanya bidang. Maka itulah tadi yang dikatakan sesuai dengan aliran kubisme bahwa ada yang namanya segi 4, ya. Oke. Nah, ketika bidang ini digabungkan, ya, akan menghasilkan yang namanya menghasilkan bentuk. Kalau yang tadi segi 4 kita gabungkan dengan jajar jenjang, kemudian kita gabungkan dengan misalnya lingkaran, setengah lingkaran, itu akan membentuk yang namanya bentuk, ya. Nah, oke, sekarang kita mau menggambar misalnya menggabungkan dengan kerucut, ya, maka akan berbentuk seperti. Tetapi konsepnya adalah jangan sekali-kali kalau kita mau belajar menggambar, jangan langsung menggambar seperti ini, ya, jangan menarik langsung garis, ya. Nah, kalau kita ingin menggambar kubus, diupayakan kita harus tahu dulu di mana sih garis itu mau ditarik. Jangan langsung menarik seperti ini, karena otomatis nanti gambar kalian itu tidak sempurna bentuknya, sehingga kita harus mengetahui di mana sih garis ini harus ditarik. Nah, maka kita harus menentukan titik. Misalnya kalau kita mau menggambar sebuah kubus tadi, maka kita tentukan dulu berarti titik ini mau ditarik ke titik ini. Misalnya kita ingin menggambar satu lingkaran, ya, maka kita harus menentukan titik, ya, buat aja titik segi 4 seperti ini, kemudian tarik. Titik-titik begini saja sudah terlihat bahwa itu akan membentuk suatu lingkaran, sehingga kita sisa menarik. Itulah salah satu teknik yang bisa kita gunakan dalam menggambar objek. Nah, bisa juga menggunakan beberapa teknik. Misalnya di dalam kertas ini ada gambar, ya. Ini ada gambar. Bisa menggunakan, kita nggak apa-apa di garis saja seperti ini, oke? Nah, kemudian kita membuat garis juga seperti ini di papan tulis, ya. 1, 2, 3. Kita ikuti polanya, ya. Kita ikuti polanya. Di mana sih apa yang tergambar di sini? Berarti di sini ada garis di sini. Kemudian dia begini. Kemudian juga di sini ada garis. Kemudian dia tertarik begini. Oke? Sama kan? Nah,
Begitu caranya. Jadi menentukan menggambar satu objek dengan mudah, maka tentu harus ada pola, ya. Maka persis dengan ini. Jadi begitulah tekniknya ketika kita ingin menggambar suatu gambar, ya. Ketika kita sudah melihat, sudah kita berikan garis bantu, namanya sih garis bantu, ya. Kalau kita sudah bisa berikan garis bantu, maka kita sisa mengikuti, ya. Jadi maka dalam proses menggambar itu akan lebih mudah kalau kita menggunakan garis bantu. Beda tadi dengan yang seperti ini. Jadi kedepannya ketika nanti saya memberikan tugas ke kalian, maka dalam proses menggambar harus ada garis bantunya untuk memudahkan kalian menghasilkan suatu gambar yang bagus. Maka dua teknik ini yang bisa kita gunakan dalam menggambar dan membuat. Tentu nanti kedepannya akan ada beberapa tugas menggambar buah-buahan misalnya, atau menggambar transportasi atau apa. Nanti akan saya jelaskan kembali seperti apa teknik-teknik ketika menggambar transportasi atau buah-buahan. Tetapi saat ini kita akan melaksanakan praktek menggambar bangun ruang saja, bahwa ini karena ini adalah gambar sederhana. Saya rasa ini aja dulu yang perlu kita lakukan, menggambar sederhana, karena untuk menciptakan gambar-gambar seperti ini itu masih sangat mudah untuk awal. Ketika kalian melalui ini, yakin dan percaya nanti ke depannya kalian sudah bisa menggambar sesuatu hal yang lebih mudah lagi, yang lebih sulit lagi. Saya rasa itu ya teknik-teknik atau strategi bagaimana menggambar suatu bangun ruang. Selanjutnya saya berikan sisa waktu ini kita akan menggambar sebuah bangun ruang, ya. Kita akan selesaikan sampai akhir pertemuan, ya. Ini bukan tugas kelompok tetapi tugas individu. Semua membawa pensil, kertas gambar, sesuai dengan instruksi saya minggu lalu bahwa minggu ini kalian harus membawa buku gambar ukuran A3 dengan pensil 2B. Kalau nggak ada 2B bisa 3B. Karena ukuran pensil itu mulai dari B1B sampai dengan 8B, bahkan ada 2A sampai dengan 8A, tetapi mayoritas yang kita gunakan adalah 2B sampai dengan 8B. Oke, saya kira begitu ya. Silahkan menggambar, dan tugas ini harus dikumpul hari ini juga. Oke, ya. Oke, silakan. Teman-teman mahasiswa, setelah saya melihat hasil gambar kalian semua, terasa sudah sangat bagus dan sudah memenuhi beberapa unsur seni rupa yang seperti dijelaskan tadi. Olehnya itu, setelah kalian menggambar semuanya, berakhirlah rangkaian proses perkuliahan, proses pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Olehnya itu, ada di antara teman-teman mahasiswa yang bisa menyimpulkan proses perkuliahan kita pada pagi hari ini. Tapi yang bisa, silakan Desya. Jadi kesimpulan pada hari ini yaitu aliran seni itu mencerminkan keragaman ekspresi dan juga pandangan dalam dunia seni, mulai dari realisme, impresionisme, ekspresionisme hingga surrealisme. Tiap aliran juga memiliki ciri khas dan tujuan artistik yang unik, dan juga menggambarkan respon seniman terhadap lingkungan, emosi, perkembangan sosial, dan juga budaya di masanya. Terima kasih Nesya atas kesimpulannya pada proses perkuliahan kita pada siang hari ini. Ya. Selanjutnya, supaya lebih memperlancar goresan kalian atau lebih memperlancar tangan kalian, diberikan tugas menggambar supaya bisa diselesaikan dan dikumpul di pertemuan selanjutnya, yaitu adalah menggambar buah-buahan. Terima kasih teman-teman mahasiswa atas waktunya pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan merupakan suatu ilmu yang menjadi bekal nanti depannya ketika kalian menjadi guru SD yang sesungguhnya. Oke, sebelum kita mengakhiri proses perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita kembali berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Demikian video pembelajaran yang sudah saya lakukan pada mata kuliah seni rupa dan menggambar. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.